Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan video kali ini bertemu lagi dengan saya Vidya Rizky pada mata pelajaran Pendidikan Budaya Melayu Riau. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan kembali materi mengenai tunjuk ajar jati diri pergaulan di luar masyarakat Melayu dalam Jati Diri Melayu Part 2. Sebelum kita memasuki materinya, terlebih dahulu kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, untuk kesempatan video kali ini, yang menjadi tujuan pembelajarannya itu adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu mengidentifikasi mengenai tunjuk ajar jati diri pergaulan di luar masyarakat Melayu. Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama adalah jati diri. Di dalam jati diri ini ada yang disebut dengan pakaian diri. Nah, pakaian diri ini menurut Tenas Effendi di dalam bukunya pada tahun 2013 menyebutkan bahwa pakaian diri itu adalah dengan nilai-nilai luhur yang diamalkan untuk manusia yang sempurna, lahiriah dan batiniah. Nah, yang dapat juga diwujudkan dalam sifat yang 25 atau pakaian yang 25. Hakikatnya pakaian diri ini pada dasarnya itu adalah menyeimbangkan antara kehidupan kekinian dan juga lahiriah berdasarkan nilai-nilai dan adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ke-25 pakaian diri ini diuraikan di dalam bentuk ungkapan-ungkapan Melayu, yaitu sebagai berikut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan mengenai ke-25 pakaian diri tersebut, berikut akan kita jabarkan 5 pakaian diri dari 25 yang dikemukakan tersebut. Yang pertama, itu adalah sifat tahu asal jadi, tahu berpegang pada yang satu. Ungkapannya adalah sebagai berikut. Nah, maksud dari ungkapan tersebut itu adalah sifat ini mencerminkan suatu kesadaran bahwa manusia itu sebenarnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesadaran sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mendorong seseorang itu untuk selalu ingat kepada penciptanya, bertakwa, mematuhi semua perintah dan larangan, dan juga berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan. Kemudian sifat yang kedua itu adalah sifat tahu membalas budi. Berikut ungkapannya. Dari ungkapan tersebut bermakna bahwa
bahwa budi ini merupakan sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu, sifat membalas budi ini menjadi hakiki yang harus ada kepada siapapun, terutama ibu bapak, guru, dan tahu membalas budi segala kebaikan orang. Sifat ini mendorong untuk berbuat baik kepada kaum kerabat, sahabat, jiran tetangga, masyarakat, bahkan bangsa dan juga negara. Kemudian yang ketiga itu adalah sifat tahu diri. Berikut ungkapannya. Makna dari ungkapan tersebut adalah sifat ini menyadari sepenuhnya bahwa hakikat hidup dari diri seseorang itu adalah kesadaran tersebut tidak hanya kehidupan tentang di dunia, tetapi juga di akhirat. Nah, menerapkan sifat tahu diri ini akan menghantarkan seseorang ini untuk tahu akan alur dengan patutnya. Tahu juga menempatkan diri, tahu pada tempat yang selayaknya. Tahu juga membawa diri di dalam pergaulan masyarakat berbangsa maupun bernegara. Dan tahu juga untuk tahu tentang hak dan kewajibannya. Tahu juga menjalankan tugas yang dibebani kepadanya. Kemudian yang keempat adalah sifat menang dalam kalah. Berikut ungkapannya. Tersebut bermakna bahwasanya sifat ini menggambarkan bahwa orang Melayu itu memiliki kerendahan hati dan juga tenggang rasa, piawai dalam bersiasat, mahir dalam menyusun strategi, sabar dan teliti dalam mencari peluang, unggul dalam berunding, serta berhemat cermat dalam mengambil suatu keputusan, teliti dalam mengambil kebijakan, berlapang dada dan juga berpandangan luas di dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, dapat memandang sesuatu itu dengan hati nurani yang bersih. Yang terakhir, yang kelima, ini adalah sifat tahu akan malu. Berikut ungkapannya. Ungkapan tersebut bermakna bahwasannya sifat ini dapat membuat seseorang tahu akan menjaga aib dan malunya sendiri, tahu juga mengenal tuah dan marwah, tahu memelihara diri dan keluarga, kemudian tahu berpantang memalukan atau dipermalukan orang lain. Kemudian, rasa malu ini merupakan akhlak yang paling tinggi yang harus dimiliki oleh setiap insan manusia. Namun, jika rasa malu ini telah lenyap dalam diri seseorang, maka harga dirinya akan hilang. Kemudian yang kedua adalah adab. Kalau yang pertama tadi mengenai pakaian diri, yang kedua ini adalah adab. Nah, adab ini merupakan tingkah laku atau tutur kata yang halus atau sopan untuk menunjukkan rasa hormat, kerendahan hati, penyerahan diri, dan menjadi cerminan kemuliaan orang yang menyandangnya. Adab ini juga menjadi sendi-sendi kehidupan yang dipakai dalam hubungan sosial antar individu atau kelompok dalam beribadah kepada Sang Pencipta dan juga untuk kepentingan diri sendiri. Perbuatan melanggar adab ini biasanya dianggap sebagai perilaku yang dapat melanggar keharmonisan hidup. Tidak hanya mengganggu diri sendiri, namun juga terhadap orang lain. Nah, ungkapan yang biasanya digunakan untuk mengatakan pelanggaran terhadap adab ini adalah salah adab. Nah, yang dapat menimbulkan rasa malu dan rendah hati. Kerangka acuan adab dan sopan santun dalam pergaulan adalah norma Islam yang sudah melembaga menjadi adat.
Nah, di dalamnya terdapat berbagai pantang larang dan juga hal-hal yang dianggap sumbang atau melanggar, sehingga pelanggaran adat ini akan menimbulkan aib besar bagi si pelanggar dan dianggap sebagai orang yang tidak beradab. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tunjuk ajar jati diri pergaulan di luar masyarakat Melayu. Semoga dengan adanya video ini dapat lebih dipahami dan dimengerti. Sedikit pesan dari saya, untuk tetap terus terhindar dari penularan dan penyebaran virus COVID-19, mari sama-sama kita menjaga diri kita dengan selalu menggunakan masker saat berada di luar ruangan, menjaga jarak, dan mematuhi semua aturan protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.